Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat datang untuk kita semuanya. Sehingga Tuhan salat puisi. Selamat datang untuk kita semuanya. Terima kasih kami mau menyapa Bapak Ibu yang ada di halaman gereja. Selamat datang untuk kita Bapak Ibu. Dari arah Bapak Ibu yang ada di halaman gereja, selamat datang untuk kita semuanya. Orang Kudus, selamat datang untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ada perbaikan warta sedikit tadi. Besok kita akan melaksanakan ibadah 2 gelombang, masuk jam 8 pagi dan jam 10.30. Dalam ibadah gelombang pertama dan kedua, kita akan melaksanakan acara perjamuan kudus di dalam bahasa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita untuk kita pada ibadah malam Natal. Malam hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Demikian dikatakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dengan mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu: kamu akan menjumpai seorang bayi bungkus dengan lampin dan berbaring di dalam batu." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sebuah panti asuhan, tepatnya di malam Natal, penjaga panti asuhan menyuruh anak-anak panti untuk membuat sebuah payungan berisi bayi untuk masing-masing anak. Lalu Bapak Ibu Saudara, seluruh anak di panti itu membuat palungan seperti yang diperintahkan oleh petugas panti. Tapi dari sekian anak yang ada di panti itu, ada satu orang yang menarik perhatian dari penjaga panti itu, seorang anak perempuan bernama Jessica. Apa yang membuat pengurus panti itu tertarik dengan Jessica? Karena di antara sekian anak yang ada di panti itu, hanya Jessica yang membuat sebuah palungan, tapi ada 2 bayi di dalam palungan. Lalu kemudian penjaga panti itu berkata, "Kenapa engkau membuat 2 bayi di dalam palungan itu? Bukankah Yesus itu hanya sendiri lahir dalam palungan?" Lalu Jessica mengatakan kepada yang bertanya kepadanya, "Bu, saya hadir waktu Yesus itu lahir.
Lalu ketika saya hadir di situ, Yesus bertanya kepada saya, apakah engkau memiliki rumah? Lalu saya berkata kepada Yesus, saya tidak memiliki rumah. Bahkan orang tua pun saya tidak punya. Tapi saya ingin sekali tinggal bersama-sama dengan engkau, Yesus. Lalu Yesus berkata kepada saya kata-kata ini, kalau begitu Bapak, engkau tinggal bersama-sama dengan aku dalam bangunan ini. Tapi aku berkata kepada Yesus, kata anak ini, tidak mungkin, karena aku tidak memiliki apa-apa yang akan kuberikan kepadamu, seperti yang dipunya oleh gembala itu dan orang Majus. Lalu aku berkata kepada Yesus, kata-kata itu, bersediakah engkau jika aku mengharapkan engkau? Lalu Yesus berkata kepada aku, kata-kata itu, ketika engkau mau mengharapkan aku, itu adalah persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang mau saya jelaskan lewat ilustrasi. Dalam peristiwa Natal itu kita akan mengingat dan melihat kembali bagaimana Yesus Kristus hadir peduli kepada setiap orang yang tidak dipedulikan oleh dunia. Bagaimana Yesus Kristus mau merasakan betapa sakitnya orang yang terpinggirkan, betapa sakitnya orang yang teraniaya dalam kehidupan dunia. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya saat ini, di mana orang paling banyak terpinggirkan? Di mana orang paling banyak teraniaya? Di mana orang paling banyak tersakiti? Kalau kita mau jujur, jawabannya orang paling banyak tersakiti, terpinggirkan dan teraniaya justru di dalam gereja. Gereja banyak saat ini, Bapak Ibu, tidak lagi mau peduli dengan orang di sekitar. Gereja saat ini banyak lagi tidak mau peduli apa yang terjadi dengan jemaatnya. Karena dalam gereja itu orang banyak sekarang membentuk koalisi, bukan membentuk kebersamaan. Maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam gereja kita membentuk koalisi, maka gereja itu akan gereja yang ada. Tapi ketika dalam gereja kita membangun kebersamaan, maka gereja itu akan menjadi alunan bagi Yesus Kristus yang hadir. Dan untuk itulah Yesus Kristus hadir ketika kehidupan kita dalam peristiwa Natal itu, supaya setiap orang yang menyingkirkan sahabatnya, setiap orang yang merasa terpinggirkan dalam hidupnya dan tidak diperdulikan dalam hidupnya, memiliki pengharapan yang kuat bahwa lewat kehadiran Yesus Kristus di dunia ini ada yang memperdulikan hidupnya, ada yang memperhatikan kehidupan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, berita pertama tentang kelahiran Yesus Kristus itu justru diwartakan bukan kepada orang berada, bukan kepada raja, tapi justru kepada gembala yang dianggap tidak penting, gembala yang dimarginalkan, gembala yang diasingkan pada waktu itu. Tapi justru kepada seperti itulah kabar tentang kelahiran Yesus Kristus itu pertama sekali diberitakan. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara, firman ini mau mengingatkan kita, kalau kita merasa bahwa dalam gereja ini kita terasingkan dan terpinggirkan, kalau kita merasa dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara tidak ada yang mau peduli dengan kehidupan kita, tidak ada yang mau mengerti dengan kehidupan kita,
Maka lewat peristiwa Natal ini kita diingatkan, jangan kehilangan sukacitamu, karena Yesus Kristus ada dalam hidupmu untuk mengerti dan peduli dengan apa yang kau alami, supaya kita tidak merasa terasingkan dan terpikirkan dalam dirimu. Sama seperti para gembala, ketika mereka dijumpai oleh malaikat Allah, pertama sekali mereka mengatakan bahwa gembala itu takut dalam diri. Kenapa mereka takut, Bapak Ibu Saudara? Seperti yang pernah saya katakan, tidak kepada semua orang pada waktu itu Allah menunjukkan jati dirinya. Tidak kepada setiap orang Allah pada waktu itu menyatakan kehendaknya dalam kehidupan dunia. Maka itulah sebabnya para gembala itu merasa takut dalam kehidupan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu diubahkan menjadi sebuah sukacita, karena malaikat itu mengatakan, jangan. Mungkin kemarin dalam khotbah Natal berdua kita sudah jelaskan tentang apa itu takut dan jangan takut. Tapi persoalan paling penting Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini adalah yang membuat kita kehilangan sukacita kita, Bapak Ibu Saudara, adalah saya sering takut kalau saya disaingi oleh orang lain. Sehingga ketika orang lain lebih tampil dari saya, maka saya akan merasa terpinggirkan dalam hidup ini. Bapak Ibu, hari ini katakan buang jauh-jauh palsu. Jangan merasa terpinggirkan kalau orang lain tampil. Jangan merasa terpinggirkan kalau orang lain memiliki lebih daripada. Sebab di hadapan Allah kita semua ini diperlakukan sama. Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Allah tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa Dia akan datang dalam kehidupan kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita apa yang disampaikan oleh malaikat itu, sehingga para gembala itu dengan bersukacita meninggalkan ketakutan mereka dan pergi ke Betlehem dengan penuh nyanyian dan sukacita. Sebagaimana tema kita hari ini dikatakan, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan yang disampaikan oleh para malaikat itu bagi para gembala dan juga kita saat ini adalah, hari ini telah lahir bagimu Tuhan Kristus Yesus di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan kita, bagimu di GKPI Sampali. Bukan lagi hanya lahir di Betlehem, tapi hari ini, malam ini, Yesus lahir di GKPI Sampali. Kenapa kita harus bersukacita kalau Yesus lahir di GKPI Sampali ini? Karena Yesus akan menerobos hati kita dan menghilangkan setiap kebencian dari hati kita masing-masing. Yesus yang lahir di GKPI Sampali ini akan memperdamaikan kita dengan Allah dan memperdamaikan kita dengan sesama kita, sehingga persekutuan kita yang hari ini adalah persekutuan yang dibangun di dalam kasih, persekutuan yang dibangun di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus yang berkati. Sebab hari ini Bapak Ibu Saudara, selain daripada sukacita karena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, saya pribadi sebagai pendeta GKPI Jemaat Khusus Sampali bersukacita karena kehadiran kita hari ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini menggambarkan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus Kristus lahir di GKPI Sampali, dan setiap orang yang hari ini adalah orang yang telah berdamai dengan dirinya, berdamai dengan orang lain, dan mau hadir di sini untuk memuji dan memuliakan Allah, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita semuanya terberkati di dalam Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan lebih lanjut dikatakan dalam berikut ini,
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka malaikat besar dan bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merenungkan dalam kehidupan kita bahwa kesukaan kita itu tidak akan pernah lengkap kalau orang lain tidak ikut bersama-sama dengan kita merasakan sukacita? Pernahkah kita merasakan atau merenungkan Bapak Ibu Saudara, sukacita itu tidak akan pernah menjadi sukacita yang luar biasa kalau aku merasakan itu hanya bersama-sama dengan orang yang kompak. Bapak Ibu, sukacita menjadi besar dalam kehidupan para jemaat itu, karena sukacita itu tidak hanya milik mereka, tapi sukacita itu mereka bagikan kepada orang lain. Mereka bagikan kepada orang-orang yang bertemu dengan mereka. Mereka bagikan bahkan bagi orang-orang yang mungkin terpinggirkan juga pada waktu. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Natal ini firman ini mengingatkan kita, sukacita kita bisa paling ini akan menjadi sempurna ketika kita memang betul-betul membagikan sukacita itu bukan hanya milik kita sendiri, tapi kita mau membagikan itu kepada sesama kita, kepada orang lain di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, saya mau mengajak kita mengatakan kepada diri kita, hari ini saya bersukacita dengan kurang kuat. Bapak Ibu, kalau hari ini kita bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kita, saya yakin itu akan kita tunjukkan bukan hanya malam hari ini saja, tapi sepanjang kita sampai ini diberkati Tuhan dan diizinkan Tuhan untuk berdiri memberitakan Injil Tuhan, maka yang keluar dari kita sampai adalah sukacita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagaimana itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Itu yang dikatakan tadi, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan. Supaya persekutuan kita adalah persekutuan dalam damai, persekutuan dalam sukacita, maka jangan pernah mengambil hak Allah dalam hidup. Jangan pernah mengambil kemuliaan yang ada milik Allah menjadi milik kita. Jangan pernah mengambil pujian yang harus milik Allah menjadi milik kita dalam hidup. Maka itu menjadi persoalan penting dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan untuk memuji Tuhan, tapi justru untuk menunjukkan umat. Masih tidak tahu. Karena kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk menyombongkan ego kita dan diri kita sendiri. Tapi firman ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, stop untuk menyombongkan diri, stop untuk menyombongkan golonganmu, stop untuk menyombongkan kolegamu atau partnermu dan lain sebagainya. Tapi dalam gereja ini, segala yang kita perbuat, pribadi atau golongan itu, hanya satu tujuannya, kemuliaan adalah untuk Allah selama. Kalau ini kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Allah akan tinggal dalam kehidupan kita. Shalom itu akan ada dan tinggal di dalam kehidupan kita, khususnya ketika jemaat khusus. Dan dikatakan tadi, damai sejahtera hanya akan tinggal bagi jemaat yang berkenan kepadanya. Bagaimana supaya Allah berkenan dengan kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, hidup kita sesuai dengan firman. Hidup kita sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita.
pribadi yang asli. Sebab saya mempercayai bahwa Tuhan mempertemukan kita dalam hal yang berbeda, mempertemukan kita menjadi bagian dari GKP Jemaat Khusus Sambali ini. Itu karena perkenanan Tuhan ada di dalam diri kita. Maka hari ini kita diingatkan kembali, kami akan bersukacita, kami akan hidup di dalam damai karena Tuhan berkenan atas kehidupan kami, berkenan atas apa yang kami kerjakan, berkenan atas apa yang kami ucapkan dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan. Maka biarlah sukacita Natal itu tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Mari pancarkan senantiasa sukacita Natal itu, karena Yesus Kristus tidak hanya ada di Bethlehem, tapi Dia lagi dalam kehidupan kita, sebagaimana yang tema kita hari ini. Dengan Natal GKP Jemaat Khusus Sambali akan disukakan besar karena kelahiran Kristus dengan hidup damai seorang akan yang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami bahwa Natal itu adalah Natal yang penuh sukacita, karena Tuhan peduli dengan orang-orang berdosa yang terpinggirkan seperti kami, sehingga kami dirangkul oleh kasih. Engkau mengerti dalam setiap kedudukan dan kesakitan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, biarlah lewat peristiwa Natal di mana Engkau merangkul kami orang-orang yang terpinggirkan ini, maka biarlah juga kami, sesama kami orang yang terpinggirkan karena dosa, saling merangkul antara yang satu dengan yang lain, memperdulikan kehidupan seorang akan yang lain, sehingga damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan. Dan biarkan Bapak kemuliaan, pujian dan hormat kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga damai itu tinggal di hati dan pikiran kami dan di tengah-tengah persekutuan kami. Itu Bapak, kuatkan dan mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh bersyukur dan berterima kasih ke setiap hal yang boleh kami jalani dan lalui di sepanjang kehidupan kami. Berkati perjalanan gereja GKP Jemaat Khusus Sambali, bila kami bertumbuh di dalam iman, kasih, pengharapan dan sukacita yang dari Tuhan. Berkati semua yang bukan perkenankan untuk melayani dengan gereja, Bapak Ibu Penatua dan Majelis, berkati kami semuanya dalam menjalankan fungsi kami, pelayanan kami, pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh warga jemaatku dalam setiap kegiatan dan aktivitas mereka sejemaat. Kami memuji Engkau dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.